Ya kaget. Saya apa yang diuntungkan? Saya yang dihina-hina, saya yang dijelek-jelekin. Keuntungan saya apa? Dapat iba dari masyarakat. Yang lalu saya aja nggak mau dengar rekaman itu karena saya tahu dari Om Brian, mantan PK saya, bahwa intinya ngomongnya gini-gini. Demi Allah saya nggak lihat, nggak dengar rekaman itu. Saya minta tolong orang terdekat saya, pasangan saya, untuk mendengarkan isinya apa sih gitu. Novi Pratiwi, hati-hati nih ku sampaikan ke kau. Kamu sekarang dikelilingi oleh penjebak-penjebakmu. Aku yakin ya 100% kau lagi dijebak ini. Masalah yang pertama, masalah rekaman. Yang ngerekam siapa, aku tanya sama kau. Yang ngerekam kan mereka berdua. Sekarang rekamannya kesebar, ujungnya apa? Kamu yang dituduh kan? Secara di otakku tuh gak masuk. Ya, yang ngerekam siapa? Ya, yang dituduh nyebarin kamu. Gak masuk sayang. Ya tim-tim mereka aja yang nyebarin. Buat Gary, ya. Gak ada Novi Pratiwi menahan-menahan duit itu, ya. Kau jangan ngarang, ya Gary. Dibayar berapa sih kau sampai mengkhianatin si Novi Pratiwi? Kau fitnah katanya Novi nahan duit, gak ada, ya. Di situ jelas-jelas kau terucap bahwasanya kau salah menafsirkan dan menyampaikan ke Densu, ya. Udah Novi, ya. Intinya kau di sini ini, ya, diperalat, dijadikan sebagai bahan untuk mereka viral, ya. Pinter-pinter sekarang, ya. Intinya mereka itu ya harus kembalikan uang segera. Kalau tidak, proses hukum akan menanti. Mas Agus gimana? Ada yang mau disampaikan? Itu aja sih. Ada rekaman yang ngejelek-jelekin saya. Terus pakai ngomong apa? Terkait sumber keuangan saya lah katanya. Ya kaget. Saya apa yang diuntungkan? Saya yang dihina-hina, saya yang dijelek-jelekin. Keuntungan saya apa? Dapat iba dari masyarakat. Loh, saya nggak pernah tahu gitu loh, bahwa masyarakat akan iba terhadap rekaman tersebut. Tapi yang kalau misalnya mau dirugikan, saya yang harus yang paling dirugikan gitu. Dari 2 rekaman tersebut, saya yang dijelek-jelekin, saya yang dihina-hina, seperti itu. Jadi kalau dibilang keuntungan, apa keuntungannya? Kan lucu ya. Semoga sih netizen juga bisa berpikir baik ya, bisa smart gitu terhadap berita yang katanya saya. Kalau saya sih poinnya lebih ke bukti aja. Kan sekarang udah proses katanya melaporkan ke pihak yang berwajib. Buktiin aja. Dan saya pastikan pada saat mungkin 2 bulan yang lalu, saya aja nggak mau dengar rekaman itu karena saya tahu dari Om Brian, mantan PK saya, bahwa intinya ngomongnya gini-gini. Demi Allah saya nggak lihat, nggak dengar rekaman itu. Saya minta tolong orang terdekat saya, pasangan saya, untuk mendengarkan isinya apa sih gitu. Jadi pada saat booming viral fittingnya, saya baru tahu, oh isinya ini. Jadi kalau dibilang menyebarkan, buktikan aja, silakan buktikan. Seperti itu. Cukup gerah nggak sih Teh? Artinya masih dituding. Masih sampai sekarang Iya. gitu. Capek banget, capek banget. Terus saya nggak tahu ya, dari turunannya tidak berdasar, itu poin pertama. Terus yang kedua pun, kok saya selalu ditarik-tarik ya? Ini kan sudah selesai harusnya gitu. Ada lagi dikaitkan ke kanan, ke kiri. Kenapa harus saya gitu? Kenapa nggak yang lainnya aja? Kenapa nggak biarkan hidup saya damai? Nanti giliran saya klarifikasi, dibilangnya saya menggoreng. Kan jadi kita serba salah posisinya seperti apa. Bahkan kan Pada prinsipnya kami jujur sangat kecewa dengan statement-statement itu ya. Apalagi opini publik yang mengiring bahwa penyebaran video itu adalah penyebaran rekaman ya. Maksud kami adalah dari Novi. Sekarang logikanya begini teman-teman, itu rekaman dari 2 orang, rekaman via telepon, 2 orang saja nih melakukan, entah melakukan perekaman masing-masing ataukah salah satu pihak. Tinggal kemudian yang menyimpan rekaman ini pasti dua belah pihak atau satunya saja kan gitu. Kemudian kalau kemudian Teteh yang menyebarkan, itu jauh-jauh gitu dari 2 orang ini gitu. Jadi sudah pasti pelaku utamanya adalah salah satu di antara 2 orang ini saja gitu. Jadi nggak mungkin yang lain, apalagi ada opini ya yang dibangun secara
terang-terangan 90% bahwa Teknopi lah yang menyebar gitu. Kan nggak mungkin objeknya, kalau objeknya tidak direkam, apakah mungkin ada penyebaran? Kan nggak mungkin kan gitu. Sehingga sudah kita pastikan, dapat dipastikan dari segi manapun, penelitian manapun, pasti yang merekam adalah yang menyebarkan. Nggak mungkin beda. Ada juga sih kemarin Kak Emma Waroka ya, yang Novi Pratiwi, hati-hati nih ku sampaikan ke kau. Kamu sekarang dikelilingi oleh penjebak-penjebakmu. Aku yakin ya, 100% kau lagi dijebak ini. Masalah yang pertama, masalah rekaman. Yang ngerekam siapa, aku tanya sama kau? Yang ngerekam kan mereka berdua. Sekarang rekamannya kesebar, ujungnya apa? Kamu yang dituduh kan? Secara di otakku tuh nggak masuk. Ya, yang ngerekam siapa? Ya, yang dituduh nyebarin kamu. Nggak masuk sayang. Ya tim-tim mereka aja yang nyebarin. Buat Gary, ya. Gak ada Novi Pratiwi menahan-menahan duit itu, ya. Kau jangan ngarang, ya Gary. Dibayar berapa sih kau sampai mengkhianatin si Novi Pratiwi? Kau fitnah katanya Novi nahan duit, gak ada, ya. Di situ jelas-jelas kau terucap bahwasanya kau salah menafsirkan dan menyampaikan ke Densu, ya. Udah Novi, ya. Intinya kau di sini ini, ya, diperalat, dijadikan sebagai bahan untuk mereka viral, ya. Pinter-pinter sekarang, ya. ada rekaman yang ngejelek-jelekin saya. Terus pakai ngomong apa terkait sumber keuangan saya lah katanya. Terus ngaku-ngaku juga, dia bilang saya kok yang selama ini bayarin makannya setiap ketemu sama Novi. Saya cuma bisa ketawa aja. Sejak kapan saya ketemu sama orang itu berkali-kali, dia itu hanya bayarin makan cuma 1 kali guys. Itu pun waktu itu sama Om Brian. Ada Om Brian, bayar si Vio, ada si si Gary gitu. Itu dia bayarin makan di daerah PS ya, PS apa Senayan aku lupa. Di situ doang, sisanya aku yang bayarin guys. Dia ngaku-ngaku yang bayarin makan katanya dia. Terus saya pun bertanya-tanya sebagai netizen, dari mana sumber uang yang dimiliki sama Novi? Katanya lah, sumber yang dimiliki sama Novi, emang kita berlebihan apa ya? Kita nggak ada tuh mobil mewah kayak punya dia. Kan dia nunjuk tangannya, ya kan? 1 jari nih ke orang lain, 4 jari dia harusnya mengerti ada 4 jari yang dia tunjuk ke dirinya. Gitu, jadi agak aneh, maling teriak maling gitu. Kita mah punya duit ngebiayain ODGJ, ngebiayain anak-anak asuh saya ada 5, satu lagi si Zaila bulan depan tuh 6 jadinya anak saya. Nggak ada yang biayain guys, nggak ada yang bantu biayain kecuali saya. Nggak ada siapa yang mau bantu biaya. Jangan dibilang juga kemarin ada penggiringan seolah-olah kita ikut podcast kita dapat duit gitu. Nggak ada. Kita di podcast di mana nggak cuma dikasih duit transport kemarin, dikasih uang transport doang. Jadi podcast kemarin berapa kali ya? 5 kali ya. Itu di luar dari Gedung Juang ya. Di luar dari Gedung Juang kita cuma dikasih uang transport doang. Jadi nggak dibayar apa-apa. Gitu. Jadi jangan dibilang saya diuntungkan. Nggak ada diuntungkan. Minta dibayar ya teh? Enggak, saya nggak minta dibayar. Soalnya ada omongan katanya saya diuntungkan dalam kasus ini. Saya endorse nggak ada. Ini saya sampai jualan begini mati-matian kita mah. Endorse kita nggak ada loh. Kita nggak ada terima endorse. Podcast pun cuma dikasih transport. Alhamdulillah dikasih transport. Tapi dengan adanya kasus ini, saya jadi nggak bisa bantu orang lagi, nggak bisa bikin video. Sedangkan anak-anak aja harus saya bayarin. Nih, ODGJ suruh kesini dong.
Saya ada 2 ODGJ yang baru keluar dari rumah sakit jiwa. Nah, 2 orang naik mobil aja, Pak. Ntar ya, nih kita tunjukin kita ngerawat ODGJ juga. Ngerawat ODGJ 2 habis keluar dari rumah sakit jiwa. Ya. Jadi jangan dibilang Tenopi kayak gini juga nggak bantu orang, masih bantu orang. Tapi ya emang ada yang diekspos, emang ada yang enggak gitu. Gitu ya guys. Bentar ya, maghrib dulu ya. Wih, bilangin dulu maghrib nggak enak. Seperti itu. Jadi tolong ya kalian pun berpikirnya secara baik juga, jangan digiring. Ya Tenopi dapat keuntungan juga katanya. Lah, kita mah untung YouTube aja kagak ada yang nonton. Coba, kita biasanya view YouTube itu 300.000 yang nonton, 200.000 udah minim banget itu ya. Ini kita cuman yang nonton 10.000. Vanessa lagi makan, dia sama kakak Zahra. Di YT gimana? Iya, lihat aja yang nonton. Gak apa-apa, lihat aja kalian sekarang yang nonton 10.000, 9.000. Masa masih dibilang dapat untung apaan? Intinya mereka itu ya harus kembalikan uang Agus segera. Kalau tidak, proses hukum akan menanti. Mas Agus gimana? Ada yang mau disampaikan? Itu aja sih. Iya guys, jadi bagaimana tanggapan kalian melihat rekaman mengenai Tenovi yang viral saat ini disebarluaskan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab? Namun di sini Tenovi mengklarifikasi hal tersebut, bahwasanya Tenovi ini tidak melakukan seperti yang dituduhkan. Bahkan dia enggan untuk mendengarkan rekaman tersebut. Dia diberitahukan oleh rekannya bahwasanya ada rekaman yang di situ itu menjelekkan Tenovi seperti itu. Dan yang jelas bukan Tenovi yang menyebarkan. Jadi Tenovi meminta kepada masyarakat agar tidak terpengaruh atau terprovokasi dengan rekaman tersebut. Dan juga Tenovi di sini telah mengklarifikasi ya, bahwasanya dia itu sebenarnya sudah capek dan tidak mau dikait-kaitkan lagi dengan apapun. Harusnya sudah selesai kasus bersama Agus ini dan juga donasi yang diberikan kepada NTT. Namun kenapa masih saja ada hal-hal yang viral yang menyangkut pautkan namanya dengan kasus yang lainnya juga seperti itu. Selain itu juga guys, Agus dan pengacaranya berniat ingin melaporkan Tenovi. Tentu hal tersebut bahkan memperpanjang dan memperkeruh masalah ini saja. Bukan hanya Tenovi, Agus melayangkan 4 laporan sekaligus, yaitunya DS, PB, Gary dan juga Tenovi seperti itu. Apakah Tenovi bakal bertindak untuk melaporkan balik guys? Karena sudah sangat-sangat membuat tidak nyaman Tenovi ya. Hal tersebut tentunya mengganggu aktivitas dan juga kerjaan Tenovi seperti itu. Harusnya nih Tenovi juga mengambil sikap atau tindakan yang tegas untuk orang-orang yang selalu menyudutkan dirinya seperti itu. Dan untuk Agus dan timnya guys, ternyata masih saja belum puas dan tidak terima kalau donasi yang harusnya buat mereka tersebut dialihkan ke NTT. Padahal kan itu bukan uang dia ya, uang donatur yang memberikan donasi kepada Agus. Namun donatur juga yang ingin mengalihkan dana tersebut kepada korban NTT karena lebih bermanfaat rupanya di saat banyak orang, ribuan korban NTT yang menerima uang tersebut dibanding Agus satu orang yang terkesan tidak berterima kasih dan tidak bisa menggunakan uang tersebut kepada tempatnya seperti itu. Kalau menurut kalian gimana guys? Silahkan berikan komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Desa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.